Yo guys, apa kabar semua? Kali ini saya akan menceritakan alur film Status Update. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Scott Spear. Film ini menceritakan seorang mahasiswa yang memiliki sebuah HP yang terdapat aplikasi di dalamnya bisa mengabulkan apa saja hanya dengan mengetik status. Oke, daripada bacrit, mari kita simak ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe guys. Wow, thanks. Betul lah nih. Film dibuka dengan seorang remaja yang bernama Kyle Moore. Ia tinggal bersama ibunya dan adiknya Maxie Moore. Ia terpaksa tinggal dengan ibunya dikarenakan ayah dan ibunya sudah berpisah. Hal ini terpaksa ibunya lakukan karena ayahnya seorang pengangguran. Oleh sebab itu, mereka hidup di lingkungan baru dan sekolah baru. Kyle masih belum bisa melupakan kehidupan bersama ayahnya, sehingga ia kurang suka dengan sekolah barunya. Di saat hari pertama, Kyle masuk sekolah. Ia mencari kelasnya yang beruangan nomor 23, dan dia bertanya dengan 3 orang berjaket klub hoki tersebut. Kyle malah dikibulin yang sebenarnya ruang 23 telah dia lewati. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang di dalam kelas klub bernyanyi, bernama Denny. Kyle pun jatuh hati terhadap wanita tersebut. Bel pun berbunyi, yang dimana Kyle telah menemukan kelasnya. Ternyata 3 orang berjaket klub hoki yang tadi sekelas dengan si Kyle. Kyle termasuk orang yang penyendiri, sehingga ia tidak memiliki begitu banyak teman. Saat Kyle beristirahat di kantin, ia mendapatkan satu orang teman barunya, bernama Lonnie. Bisa dibilang Lonnie ini orang yang cupu, hingga sering disuruh membuatkan PR-nya si Derek, dan dibully olehnya. Tetapi si Lonnie sudah terbiasa dengan hal tersebut. Derek adalah ketua tim klub hoki, dan dia memiliki pacar yang bernama Carlut, berbadan bohai, dan dia seleb sosmed. Scene berganti di mana si Kyle sedang dibully habis-habisan oleh si Derek dan teman-temannya. Jancok, beraninya keroyokan, sehingga membuat HP si Kyle terjatuh dan hancur. Aduh, sabar lur. Woi, ganti woi. Sepulang dari sekolah, si Kyle mampir ke mall buat beli HP baru. Saat dia masuk ke mall, dia melihat sebuah counter HP di tengah mall tersebut. Lalu si Kyle menghampirinya dan bertanya kepada orang yang berambut seperti Jarjit Singh. Kita panggil saja Abang Singh. Ternyata Abang Singh tersebut sudah mengetahui apa yang dialami si Kyle dan menawarkan HP rakitannya yang di dalamnya terdapat aplikasi Universe, bisa mengabulkan permintaan dengan update status. Tampak si Kyle agak kurang percaya. Ya iyalah, mana ada cuman update status bisa mengabulkan permintaan. Ingat lur, ini cuman film. Scene berganti. Saat Kyle berada di kamar, ia ingin mencoba HP yang ia dapatkan dari Abang Singh tadi. Di dalam HP tersebut ada aplikasi Magic atau Universe. Lalu ia coba menuliskan agar mobil kesayangannya dan ayahnya ke rumahnya. Pagi pun tiba. Tak diduga, ternyata apa yang dia tulis semalam di aplikasi tersebut menjadi kenyataan. Mobil kesayangannya pun tiba di rumahnya. Tapi ayahnya tidak ada di sana. Scene berganti. Kyle yang sedang di sekolah dengan si Lonnie, ia bertanya tentang aplikasi tersebut. Tapi si Lonnie tidak mengetahuinya. Kyle tak sengaja melihat poster lomba band yang diadakan di aula. Dia berpikir mungkin ada Denny di sana, dan Kyle pun bergegas ke aula. Yang benar saja, ada Denny di aula. Kyle pun langsung update status di aplikasi tersebut. Ia menuliskan agar ia mahir bernyanyi musik klasik. Dan tulisan itu menjadi kenyataan. Tapi di sini Kyle malah ditertawakan oleh teman-teman yang berada di aula, serta Brian, temannya Denny yang bertulang lentur, dan guru vokal tersebut. Lalu si Kyle panik dan kembali ke tempat Abang Singh yang di awal tadi. Ia menanyakan bagaimana cara memperbaiki status tersebut. Abang Singh tersebut mengatakan apa yang sudah diposting tidak bisa diperbaiki.
kecuali kau membuat yang baru. Dan disinilah Kyle baru memahaminya, dan dia langsung memperbarui statusnya. Sesampainya di rumah, dia dikejutkan dengan ayahnya yang sedang mencuci mobil kesayangannya itu. Tiba-tiba ibunya pun datang dengan suasana kaget, di mana saat ini ayahnya sudah memiliki pekerjaan dan ibunya menerimanya kembali. Mereka pun berkumpul kembali. Disinilah hidup Kyle mulai berubah. Ia menulis agar ia bernyanyi layaknya seperti Bruno Mars. Keesokan harinya, tiba di kantin sekolah, Kyle meminta kesempatan sekali lagi kepada guru vokal tersebut. Dan si Kyle pun langsung menunjukkannya. Ternyata, si Kyle benar-benar bernyanyi layaknya seperti Bruno Mars. Dan dance-dance-nya pun sangat mirip. Sampai membuat guru vokal terkejut dan Denny. Suasana pun menjadi meriah. Scene berganti. Kyle dan Denny serta Lonnie pergi ke sebuah kafe. Tak lama kemudian, Brian pun datang dengan suasana marah terhadap Kyle karena sudah menggantikan posisinya. Di sini Brian mengajak Kyle bergelut dan Kyle pun menyetujuinya. Sebelum itu, Kyle sempat mengupdate status agar dia bergelut layaknya Bruce Lee. Mereka pun bergelut dan si Kyle benar-benar mirip dengan Bruce Lee hingga teknik-tekniknya pun sama. Di sini Brian dihajar habis-habisan oleh si Kyle hingga Brian terhempas ke bagian kaca depan mobil. Setelah semua itu, Kyle dan Denny jadian di sebuah taman yang terdapat biang lalala atau kinci raksasa. Mereka pun menaikinya dan selfie berduaan layaknya Romeo and Juliet yang saling mencintai. Scene berganti. Kyle yang sedang bersama Lonnie. Kyle menceritakan tentang aplikasi Universe kepada Lonnie yang sangat ajaib. Di sini Lonnie tidak mempercayainya. Lalu si Kyle memberikan sebuah skateboard kepada Lonnie, yang di awalnya Lonnie tidak bisa bermain skateboard. Sekarang ia bisa bermain skateboard layaknya profesional. Dan itu oleh bantuan si Kyle yang mengupdate statusnya. Tapi sayangnya, di sini mereka diganggu dengan si Derek. Ia menghalangi si Lonnie dengan tongkat hokinya hingga Lonnie terjatuh. Sontak si Kyle marah dan dia suruh si Derek coba bermain skateboard. Lalu si Kyle update status agar si Derek tertabrak tong sampah, dan itu pun menjadi kenyataan. Scene berganti, yang dimana Kyle sedang di kamar Denny berduaan. Si Denny memperlihatkan buku musiknya dan mereka berdua pun bernyanyi bersama-sama. Keesokan harinya, Kyle sedang latihan vokal atau bernyanyi. Di sini mereka mencoba lagu buatan Denny, hingga guru vokal pun setuju. Lagu itu yang akan dinyanyikan saat lomba tersebut. Scene berganti. Pada saat Kyle dan Lonnie di kantin sedang beristirahat. Di sini si Lonnie mengundang si Kyle ke ulang tahunnya karena si Kyle teman satu-satunya si Lonnie, dan si Kyle pun menyetujuinya. Tiba-tiba si Derek muncul dan membuli mereka berdua sehingga wajah Lonnie terkena ice cream. Di sini Kyle dengan suasana marah. Scene berganti, di mana Kyle sudah di ruang latihan klub hoki. Ia berniat untuk membalas dendam si Derek. Lalu si Kyle lagi-lagi mengupdate status agar dia dapat bermain hoki layaknya profesional. Dan di sini Kyle pun mengajukan dirinya kepada pelatihnya. Dan si Kyle pun mencoba, tapi apa yang diharapkannya tidak sesuai. Ia malah menari seperti penari balet. Dan si Kyle pun ditertawakan dan dibully. Sontak, si Kyle tak terima. Lalu dia memperbarui statusnya yang tadi dan alhasil Kyle pun langsung gigi bermain hoki hingga ia menjadi kapten klub hoki dan menggantikan posisi si Derek. Scene berganti. Kyle saat ini telah dikenal di semua kalangan sekolah hingga sosmed. Saat Kyle berada di kafe bersama Lonnie, tiba-tiba satu orang tim hokinya mengajaknya duduk bersama. Ternyata ada Carlut di sana, mantannya si Derek. Mereka pun ngobrol-ngobrol
Di sini, si Kyle saking polosnya disuruh mencium bau aroma parfum si Carlot, yang ternyata ia tidak memakai parfum sama sekali. Modus. Lalu si Carlot mengajaknya ke sebuah pesta, dan di sini Kyle pun menerimanya. Setibanya di pesta tersebut, si Kyle disambut dengan teman-teman klub hokinya. Mereka pun minum-minum. Tiba-tiba si Carlot datang dengan menggunakan pakaian yang bohai, membuat merangsang si Kyle dan menghampirinya. Si Kyle dan Carlot langsung berduaan. Mereka pun bercodotan bibir. Saat bercodotan, si Carlot menselfie dirinya dan si Kyle, lalu memposting ke sosial media. Di sini si Kyle baru menyadarinya bahwa dia sudah berjanji kepada temannya, si Lonnie, untuk datang ke acara ulang tahunnya. Tapi di sini si Kyle tidak bisa menahan diri dari kesaknean si Carlot. Keesokan harinya, si Kyle yang sedang di sekolah bertemu Danny. Ternyata si Danny sudah melihat apa yang dilakukannya bersama Carlot, dan dia sudah berbohong kepada temannya itu. Lonnie pun marah kepada si Kyle. Scene berganti saat Kyle sedang latihan. Ia tampak lesu dikarenakan peristiwa semalam. Setibanya di ruang ganti pakaian, si Kyle tak sengaja bertemu Lonnie. Kyle pun membujuk si Lonnie agar bisa memaafkannya dengan menawarkan apa yang dia mau. Tapi di sini si Lonnie menolaknya. Lonnie hanya ingin Kyle menjadi seperti yang dulu. Tak diduga, ternyata si Brian menguping apa yang mereka bicarakan. Scene berganti di mana saat ini si Kyle sedang janjian makan malam keluarga di rumahnya si Carlot. Ternyata si Carlot anak orang kaya. Di saat makan malam, si ayahnya Carlot tampak tidak menyukai si Kyle. Di sini lagi-lagi si Kyle menggunakan aplikasinya. Ia menulis agar si ayahnya Carlot menyukai dirinya. Dan yang terjadi, ayahnya si Carlot pun benar-benar mulai menyukai si Kyle. Carlot tanpa kebingungan. Lalu si Kyle sedang di dapur untuk menyiapkan makanan yang diajak ibunya si Carlot. Yang ternyata si ibunya Carlot sudah saknek berat ingin bermantap-mantapan dengan si Kyle. Wedus. Tapi di sini Kyle sangat terkejut karena dia tidak menginginkannya. Saat Kyle sedang mengupdate status di aplikasi ajaibnya, tak sengaja HP-nya terjatuh hingga membuat LCD layar HP-nya rusak dan aplikasinya pun tiba-tiba tidak bisa digunakan. Lalu si Kyle pun langsung panik dan melarikan diri. Dia pun dikejar dengan ibunya si Carlot dan dia berhasil melarikan diri. Si Kyle pun langsung bergegas menghampiri mall yang ada Abang Sing di awal tadi, yang ternyata Abang Sing tersebut telah menghilang serta konternya. Di sini dia mencari dan menanyakan kepada security. Security tersebut mengatakan tidak ada konter di tengah mall ini. Kyle pun merasa kebingungan. Scene berganti saat seluruh orang di sekolah berkumpul di lapangan mengadakan perayaan api unggun klub hokinya. Di saat Kyle naik ke atas panggung, ia ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, si Brian malah mengungkapkannya apa yang dilakukan Kyle selama ini. Lalu si Kyle mengatakan yang sejujurnya, yang telah dia lakukan. Tapi di sini, malah dia dianggap seorang yang rendah hati. Kemudian, si Kyle meyakinkan si Danny bahwa selama ini dia bergantung kepada aplikasi ajaibnya itu. Tapi sayangnya, dia tidak mempercayai si Kyle. Keesokan harinya, saat Kyle masih rebahan, ia tampak lesu dan patah semangat. Ibunya pun menghampirinya dan memberikan motivasi kepada Kyle. Dan dia pun mulai bersemangat dan dia ingin memperbaikinya dari awal kembali. Mulai dari menyuruh ayahnya mencari pekerjaan, mendatangi rumah temannya si Lonnie, dan menawarkan Derek kembali ke klub hokinya. Scene berganti, di mana pada malam yang sama diadakan pertandingan klub hoki dan lomba band. Saat pertandingan klub hoki,
Si Kyle pura-pura cedera agar si Derek dapat bermain hokinya kembali. Dan posisi Kyle pun digantikan oleh si Derek. Ternyata ini yang direncanakan oleh si Kyle dan Lonnie. Saat tiba di ruang rawat, si Kyle langsung bergegas mengganti pakaian konco kentel untuk menuju ke lomba band yang di sana ada Denny. Sesampainya di sana, si Kyle langsung memainkan gitarnya dan bernyanyi. Di sini mereka pun langsung bernyanyi bersama-sama dengan lagu ciptaan Denny yang membuat suasana menjadi meriah. Ketika selesai bernyanyi, tiba-tiba HP Kyle menyala dan bertuliskan hapus aplikasi, ya atau tidak. Dan si Kyle memilih ya. Kyle pun merasa senang karena dia telah mendapatkan kehidupan normalnya dan mendapatkan Denny kembali. Dan film pun berakhir. Yo guys, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah mampir ke channel ini. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari konten spoiler ini. Oke, see you.